Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arumailina Sari. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai sikap muslim terhadap masalah. Dan di video ini dibuat untuk memenuhi tugas problem solving dan decision making yang diampu oleh Ibu Anissa Muthaharoh. Langsung saja ya. Yang pertama, bagaimana reaksi umum yang muncul ketika kita memiliki masalah? Biasanya reaksi yang muncul yang pertama adalah marah. Itu kita marah terhadap diri kita bisa marah terhadap orang lain serta di sekeliling kita. Terus berikutnya adalah pesimis. Ya, kita merasa tidak percaya diri ya dengan orang sekeliling atau malah dengan diri kita sendiri. Reaksi yang selanjutnya yaitu menangis. Ketika kita tidak bisa mengungkapkan apa isi hati kita, memendam amarah, yang bisa dilakukan orang ya, reaksi orang secara umum saat memiliki masalah yaitu menangis. Dan selanjutnya menyalahkan diri sendiri atau orang lain ya, itu udah pasti reaksi yang biasa terjadi ya di setiap orang. Terus juga takut atau cemas, itu juga reaksi umum ya. Selanjutnya ya, reaksi umum yang biasa terjadi saat kita mendapatkan masalah yaitu melampiaskan kekesalan kita dengan perilaku agresif, dan ini sangat buruk ya. Selanjutnya yaitu reaksi umum yang terjadi saat kita memiliki masalah, kita menghindar atau bahkan menolak penyelesaian masalah tersebut, dan kita tidak mencari jalan keluarnya dulu, malahan kita menghindarnya, itu malah menjadikan masalah lebih banyak lagi berikutnya. Reaksi umum yang biasa terjadi yaitu meminta bantuan kepada orang lain. Ini baik ketika yang kita minta bantuan adalah orang yang tepat, tetapi kalau tidak tepat itu malah menimbulkan resiko di kemudian hari. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara pandang muslim terhadap masalah? Yang pertama, memandang masalah sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ujian dan peringatan. Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Nah, dalam surat ini mengandung dalam pengertian bahwa masalah sebagai bukti kasih sayang Allah. Nah, seperti contoh nih ya, ketika kita suatu saat ada yang mengalami, kita terbuai dengan banyak kesibukan yang sifatnya hanya duniawi, sampai-sampai kita lupa akan sebuah kewajiban dan lupa dengan orang di sekitar kita atau keluarga. Nah, tiba-tiba suatu saat yang seharusnya saat itu kita harus menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya dunia itu ya, tetapi ketika itu malah kita diberikan sakit yang mengharuskan kita untuk beristirahat di rumah dan harus berkumpul dengan keluarga. Pada saat itulah Allah sedang memberi peringatan kepada kita untuk kita bisa beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Nah, pada saat itu belum tentu kalau kita sehat, kita bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai. Kita sibuk dengan semua kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi. Dari kejadian tersebut, jadikanlah pikiran kita menjadi positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mensyukuri nikmatnya, segala nikmat yang diberikan kepada Allah, kepada kita dari Allah maksudnya. Nah, jadikanlah itu sebagai bukti bahwa
itu adalah kasih sayang Allah kepada kita dan kepada hambanya. Terus yang kedua yaitu menganggap masalah merupakan media atau cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai hambanya. Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhanmu dan sungguh-sungguh maka kamu kelak akan menemuinya." Nah, ini setiap orang memiliki kadar kesungguhan yang berbeda-beda dalam menghadapi sebuah masalah dan menjalani kehidupannya. Perbedaan usaha dan kesanggupan ini biasanya berbanding lurus dengan hasil akhir yang telah dicapai ya. Secara adat dan kebiasaan, semakin besar kadar kesungguhan seorang dengan segala situasi yang dihadapi, tentu potensi yang diterima juga semakin besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah di mana besar rizki, jabatan, dan lainnya seiring dengan masalah yang ada di dalamnya. Begitupun ketika kita menjalani hidup, tentu apa yang kita dapat dan apa yang hilang dari kita merupakan bagian dari cara Allah menguji kita untuk meningkatkan derajat. Nah, berarti yang kita bisa kembali lagi yang kita lakukan hanyalah bersyukur karena setiap jalan yang kita hadapi, ujian itu adalah yang terbaik untuk kita dan pasti akan indah pada waktunya. Yang ketiga yaitu mempercayai bahwa Allah memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil yang tidak akan membebani hambanya di luar batasnya. Nah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Nah, dari uraian tersebut, setiap manusia mempunyai perbedaan dari segi kekuatan dan kemampuannya yang telah terikat dalam dirinya. Dan Allah tidak mengeluarkan perintah atau hukum-hukumnya kepada manusia di luar batas kekuatan dan kemampuannya. Jadi, kewajiban manusialah untuk berusaha mengamalkan perintahnya itu, dan apabila orang mukmin berusaha mengamalkannya, maka dia akan menjadi penerima nikmat-nikmat yang telah dia janjikan. Itulah keunggulan agama Islam yang bahwa hukum-hukumnya telah diterima sesuai dengan kekuatan dan kemampuan manusia dan setiap orang diwajibkan untuk mengamalkannya. Mengamalkannya ya sesuai dengan kemampuan dan kekuatan itu. Nah, sehingga dia akan menerima ganjaran atau akan menjadi hukuman sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya itu. Dan Islam menampilkan peraturannya itu tidak bertentangan dengan akal manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu meyakini bahwa di mana ada kesulitan di situ pasti ada kemudahan. Allah berfirman yang artinya, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Nah, itu ada dua kali ya. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa sulit ketika kita sedang bersenandung ikhtiar dalam kebaikan. Sebaliknya menjadi aneh ketika kita dengan ringan kaki begitu mudahnya bila bersentuhan dengan keburukan. Jalan-jalan menuju harapan akan dilalui dengan penuh kesabaran, begitulah tabiat orang beriman. Mereka meyakini bahwa jalan yang dilalui bagian dari skenario Allah. Mereka meyakini bahwa jalan yang dilalui sebagai skenario Allah sampainya pada harapan tak sedikit akan bertemu dengan ujian yang akan semakin menangguhkan. Nah, sebelum Allah memberikan kemenangan, sebelum Allah memberikan kemuliaan yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang mulia yang Allah pilih, karena telah teruji dan jujur dalam jihadnya.
Berarti sebuah masalah yang kita hadapi adalah menjadikan kita bisa menjadi kuat, lebih kuat, dan kita tidak terbuai dengan segala kemudahan karena kita sudah kuat. Mungkin kita tidak menyadari ya kalau sesungguhnya kita sedang meniti jalan menuju kemuliaan dengan berbagai rintangan yang telah kita hadapi dan berbagai cobaan serta masalah yang kita hadapi. Tetap positive thinking kepada Allah dan tetap yakin bahwa di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Terus selanjutnya, sikap ideal muslim dalam menghadapi masalah. Yang kedua, sikap ideal muslim dalam menghadapi masalah. Bagaimana sih seharusnya kita bisa menghadapi masalah ya? Yang pertama, bersyukur tatkala mendapatkan nikmat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berarti ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Kita sebagai hamba Allah seharusnya pandai-pandailah dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya diberikan kepada kita ya. Contoh sikap syukur kita kepada Allah seperti kita bersedekah kepada orang lain, senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan merasa paling beruntung di setiap nikmat dan ujian yang diperoleh. Terus kita juga menebarkan senyuman, itu adalah salah satu sikap syukur kita dalam menerima nikmat yang telah diberikan Allah. Itu secara sederhananya ya, seperti itu. Terus yang kedua, bersabar tatkala mendapatkan musibah. Dalam hadis riwayat Abdu bin Humaid di dalam musnadnya dengan nomor 636 Ad-Durah As-Salafiyah halaman 148 yang berarti, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, dan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, selalu bertawakal kepada Allah dan tidak mengeluh. Sikap sabar berarti tidak mendendam kepada siapapun ya. Mempunyai keyakinan bahwa musibah tersebut pasti akan cepat berlalu ketika kita menjalannya dengan tulus, ikhlas, dan sabar. Jika kita sudah bersabar, apalagi sih? Nah, selanjutnya dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang berarti, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Memang setiap manusia memang tak luput dari dosa, tetapi hal tersebut jangan dijadikan alasan untuk kita terus melakukan dosa ya. Alangkah baiknya bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah. Karena istighfar atau meminta ampunan kepada Allah itu sebenarnya memberikan sebuah manfaat. Nah, manfaatnya yaitu bisa menghilangkan kesusahan, risau, galau ya, yang umum bersifatnya duniawi, dan istighfar pun dapat membuka pintu rezeki dengan lebar dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya yang keempat, sekarang optimis tatkala menghadapi masalah. Allah berfirman yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Sudah diulang-ulang ya, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kita yakin saja bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan.
seberapa sulit itu pasti akan ada kemudahan. Nah, sikap optimis dapat memotivasi diri sendiri dengan memfokuskan ke hal-hal yang baik akan kepada pikiran kita pun akan ikut baik pula. Dengan optimisme, semua kesulitan pasti ada jalan keluar. Yang penting kita tetap optimis, tetap yakin dan percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya. Dan Allah pasti akan memudahkan kita. Yang kelima yaitu ikhtiar. Ikhtiar seperti berusaha menyelesaikan masalah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini sudah diulang-ulang juga ini ayat ini ya. Janganlah kita menghindar atau bahkan lari dalam masalah yang sedang kita hadapi. Itu tidak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Semakin kita menghindar itu akan semakin buruk ya. Dan yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar atau pantang menyerah adalah sikap yang harus dimiliki agar ketika kita mengalami sebuah kegagalan tidak menginginkan keputusasaan ya. Sikap putus asa sendiri menjadikan kita menjadi lebih tidak menikmati kehidupan. Nah, sedangkan kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan nafas, janganlah kita berputus asa. Yang keenam yaitu bertawakal. Bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian usaha yang kita jalani. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 3, dan berserahlah kepada Allah karena cukuplah Allah sebagai pentadbir urusan. Yakinlah dan percayalah, sehebat-hebatnya manusia tidak akan ada yang lebih hebat kecuali Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua kehebatan kepada hambanya. Ketika kita sudah merasakan semua usaha telah dilakukan, kita udah merasa semua usaha yang kita lakukan udah banyak, udah panjang sekali, terus kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Berserah dirilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah termasuk jalan keluar yang terakhir setelah sekian lama dan sekian panjang usaha yang sudah kita lakukan. Yang ketujuh yaitu qanaah dalam menerima semua yang diperoleh atau yang terjadi padanya. Ini sifatnya hal yang baik dan maupun hal yang buruk ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Isinya, sesungguhnya beruntung orang yang diberikan petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rizki tersebut. Sebenarnya merasa cukup itu sama halnya kita mensyukuri segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian dari Allah, mulai dari hal kecil seperti kesehatan, pekerjaan, terus juga kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, ini sikap ideal yang terakhir ya. Yang 8, tidak pernah putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya ku perkenankan permintaan kamu itu. Selama kita diberikan nafas, selama kita diberikan kehidupan di dunia ini, janganlah kita berhenti berdoa. Jangan kita segan untuk berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya di dunia ini sampai dengan di akhirat.
kehidupan maupun kehidupan di dunia maupun di akhirat, dengan berbagai lika-liku persoalan kehidupan di dunia ya, agar kehidupan di dunia menjadi lebih tenang, nyaman, dan damai. Tentunya kita juga mengharapkan kehidupan setelah di dunia, yaitu kehidupan akhirat ya, yang dimana bukan hanya di dunia saja, kita juga menginginkan kehidupan di akhirat dengan tenang dan damai. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Tadi sudah menjelaskan yang pertama mengenai reaksi yang umumnya muncul saat memiliki masalah. Terus kembali yang kedua yaitu cara pandang muslim terhadap masalah. Terus yang ketiga, sikap ideal muslim dalam menghadapi masalah. Sudah saya uraikan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi saya juga ya. Dan saya minta maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan hati. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.